Saya tidak mau membuang-buang waktu ngobrol dengan orang Islam yang sudah malu dengan agama Islam. Tahu nggak apa yang harus umat muslim ucapkan ketika Muhammad mengatakan sesuatu? Sami'na wa ta'na. Tahu nggak apa arti sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami patuh. Itu. Makanya saya punya gambar bagus tentang umat Islam. Nih. Saya kasih kamu gambar bagus. Hidupmu itu seperti ini. Lihat ini. Nih, siapa yang mengendalikan umat muslim nih? Siapa? Coba kamu pikirkan dulu secara mendalam. Renungin dulu. Di dalam mau tidurmu itu kamu renungin. Siapa yang ngendaliin hidupmu? Siapa yang bikin kamu manjangin jenggot? Yang bikin celana kamu cingkrang? Yang bikin kamu pagi-pagi ke masjid, yang bikin kamu pagi-pagi ngambil air wudhu, siapa yang bikin kamu begitu? Yang bikin kamu pergi ke Arab, nyiumin batu, lempar-lemparan batu, siapa yang bikin kamu begitu? Coba, siapa yang menggerakkan umat muslim berangkat ke Arab, nyiumin batu? Coba jawab. Renungin di dalam hatimu. Kenapa ya saya nabung duit banyak-banyak, lalu saya tak beliin visa, ya visa untuk naik haji, kemudian saya pergi ke Arab, di sana saya bayar hotel begini-begini, bikin Arab makmur saya. Coba kamu renungin, gara-gara siapa kamu bisa seperti itu? Gara-gara Muhammad. Gimana kamu itu? Kok bisa-bisanya kamu katakan kamu tidak dikendalikan oleh Muhammad? Nekat yang nyata kamu mengatakan kamu tidak dikendalikan Muhammad. Ya, Putri Bidadari. Dah gambar aku nih, apalagi? Apa yang mau Bu Yuni bahas? Boleh aku jawab semua aku boleh jawab semua pernyataan bodoh kau satu, boleh? Baik, sebelum kamu jawab, saya mau bilang dulu. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Betul? Oke, saya itu bisa jelaskan. Berarti bolehkah saya mengatakan Sebentar seperti ini dulu. Betul tidak akal wanita itu separuh? Oh. Ya, kenapa kamu tahu nggak kenapa dikatakan seperti itu dulu? Ya. Kamu tahu nggak? Ya karena Kalau nggak kata tahu, sudah Muhammad. dulu. Ya, kalau nggak tahu kamu diam. Begini Bu izinkan Yuni, sebentar. Bu Yuni kan jadi mau nekat menjelaskan agama Islam. Sebelum menjelaskan, saya cuma mengingatkan. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh laki-laki. Betul? Betul? Yang ngomong aja, nggak potong. Nanti kalau saya udah ngomong jangan potong. Enggak, betul Silakan. atau tidak? Ya silakan kamu ngomong dulu, baru saya membantah semua. Silakan. Kenapa udah jawab boleh saya betul ngomong? atau tidak susah? Ya udah nanti udah boleh saya ngomong belum? Ya boleh, kenapa? Nggak Oke, boleh. udah tutup mulut gantian ya. Oke. Oke, kata Nabi Muhammad di dalam hadis, akal wanita memang separuh, tapi saya mengatakan bahwa akalnya oten-oten adalah Akal wanita separuh. Seperempat. Oke, di mana dalilnya? Ya memang setengah. Ya, tapi di mana otaknya dalilnya? Akal orang kafir separuh. Di mana dalilnya? Otak oten yang seperempat atau Oke. otak Dalil. yang setengah. Oke, dalilnya. Dalilnya saya bikin sendiri. Nah, makanya saya bilang teman-teman, orang Islam kalau diskusi lemah. Mereka dalam posisi lemah dan terpuruk. Oke, lanjut mengenai yang ini. Sudah. Saya jawab. Kan Oke, sudah nggak usah tadi kita akal wanita separuh, akal oten seperempat. Tapi akal oten seperempat Yes. itu nggak ada dalilnya, cuman ngawur kan itu. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Saya yang bikin Arian dalil bahwa memang otak keseotan itu seperempat, nggak bisa Dalilnya? berpikir dengan baik. Saya Dalilnya? yang bikin dalilnya. Iya, berarti dalilnya ngarang bebas kan? Ya nggak apa-apa kan. Ngarang bebas.
Oke, sekarang begini. Gantian. Tadi Saya jawab. sebentar Bu Yuni, gini. Silakan. Tadi ada yang protes bilang begini, kenapa kamu turunkan Rashid katanya, ya kan? Saya bilang, Rashid saya turunkan karena sewaktu saya tanya sama dia, ketika Muhammad memerintahkan umat kiri atau A atau B atau C, umat wajib patuh taat nggak? Silakan ngomong dulu, saya nggak potong, saya nggak ngomong potong. Iya, Silakan. jawab. ngomong Wajib dulu. nggak umat Muslim patuh Oke. taat? Tidak semua apa yang Rasulullah saya perintahkan, kami orang Islam harus mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Baik. Nah, udah gantian. Lanjut, Kamu udah mau ngomong, silakan, silakan lanjut. dulu ngomong. Oke. Lanjut. Apa yang Rasulullah saya perintahkan sebagai seorang Rasul adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kami ikutin. Tapi keumpamanya ketika dikatakan yang seperti sunnah-sunnah, memanjangkan jenggot, ketika nggak punya jenggot, apakah berdosa? Tidak. Ketika Rasulullah mensunahkan kami minum sambil duduk, kami minum sambil berlari, sambil jalan, apakah kami berdosa? Itu tidak. Itu namanya sunnah. Jadi kalau katakan bahwa kami semua mengatakan Rasulullah katakan masuk WC harus kaki kiri, kau bilang kata itu adalah sunnah. Ketika saya masuk kaki kanan pun saya tidak berdosa. Jadi bedakan antara perintah Rasulullah, bukan perintah ya, perintah Allah ya Pak. Perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu yang memang harus saya ikutin. Tapi ketika umpamanya yang lain-lainnya, kami boleh tidak mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Silakan. Baik, ada Al-Quran di situ? Silakan. Oke. Coba buka Quran surat An-Nur ayat 51. Sebentar. Dor. Inilah umat Muslim yang tidak pernah mengerti kedudukan Muhammad dalam agama Islam. Ya, silakan dibaca An-Nur 51. Saya mau bacakan atau kamu yang itu Silakan, dulu? Anda yang membacakan. Bu Yuni, silakan. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar dia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Silakan. Oke. Jadi menurut ayat ini, apa jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya? Lanjut, kamu ngomong dulu, nanti saya bantah, silakan. Ini kenapa kok Kamu jadi tahu- ngomongnya kok harus berhenti-berhenti? Langsung dijawab saja. Kamu ngomong, saya nggak potong. Kalau saya ngomong jangan kamu potong. Iya, ini itu apa? namanya Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, apa jawabannya? Oke, sudah. Saya jelaskan Al-Quran saya. Oke. Sesungguhnya sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Ngerti nggak kok? Sesungguhnya ya, nih ucapan orang mukmin seperti saya. Apa jawabannya apa? Nanti dulu. Apa jawabannya? Apa? Kamu kasih kesempatan orang bicara atau enggak? Inilah orang-orang yang durhaka kepada Muhammad. Tidak tahu bahwa Muhammad setara dengan Allah. Kalau udah keok nangis, diam dulu. Saya Iya baca sudah dulu. jawab. Apa jawabannya? Makanya saya berani mengatakan bahwa Oten itu memang otak seperempat. Baca bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti. Apa jawaban Makanya saya terhadap jelaskan. orang-orang yang ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasul-Nya? Udah boleh saya ngomong? Hmm. Nah, oke.
Jadi, apabila mereka diajak kepada Allah, maksudnya diajak kepada Allah itu apa? Ketika mau beribadah, ketika melakukan apapun. Oh, berarti ayatnya kurang panjang ini. Kurang panjang ayatnya. Loh, Ah. sebentar dulu. Ayatnya baca saja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah diedit-edit. Baca aja apa adanya, ayo. Baca apa adanya. Loh, makanya saya ngomong sama kamu, saya nggak suka di sini kepada orang suruh saya masuk sini. Kenapa? Karena otak kamu memang seperempat, Edis. Jangan Baca curhat yang- terus, Bu Yuni. Jangan curhat. Tidak boleh mewek, tidak boleh curhat. Jawab saja. Saya nggak curhat, saya cuma mengatakan otak kamu memang seperempat. Ya sudah, Yang dikatakan silakan. kamu dijadikan Lanjut, Tuhan, jawabannya apa? Dijadikan Tuhan sama oten-oten yang bego-bego. Ya itu. Lanjutannya apa ini? Oke, saya jelaskan lagi ya. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul, diajak kepada apa? Untuk beribadah, untuk apapun, agar ia memutuskan perkara. Perkara apa? Umpamanya perkara dalam sebuah peperangan. Masuk kamar mandi, coba. Perkara masuk kamar mandi. Nggak ada di sini memutuskan perkara bukan masuk kamar mandi. Sekarang saya tanya, masuk kamar mandi itu suatu perkara nggak? Ada, jangan nangis. Sekarang saya tanya, perkara apa hukumnya masuk kamar mandi? Kami memang harus mendengar dan taat ketika Rasulullah menyuruh kami sholat itu subuh 2 rakaat. Kami nggak boleh Iya, nambah-nambahin. makanya saya bilang hidup orang Islam dikendalikan oleh Muhammad. Ya sudah, ya sudah. Sekarang Bu Yuni, coba dengar. Benarkah Anda pagi-pagi ambil air wudhu? Pagi-pagi ambil air wudhu nggak? Kamu jangan nangis. Saya udah bilang sama kamu ya. Saya udah Bu bilang sama Yuni, kamu. benarkah pagi-pagi Anda mengambil air wudhu, air buat gitu? Bener nggak? Saya mengajarkan untuk makan 3 jari, saya boleh makan pakai sendok. Apakah ketika saya tidak mengikuti Itu kamu namanya durhaka kepada Rasulnya. Bedakan. Durhaka, kamu durhaka. Dengar dulu. Bedakan antara Yesus engkau dengan Nabi Muhammad. Ya beda Ya. dong, beda. Yesus engkau Kalau tuh Yesus ketika- statusnya sebagai otoritas, kami harus patuh, otoritas, taat, tapi tunduk kalian kepada tidak apa pernah yang dia mengikuti perintahkan. Apa perintah Yesus? Kalian Nah, sebagai sedangkan otoritas kalian mengikuti sudah perintah malu, Yesus. tunduk patuh Pertanyaan sama saya Muhammad. gantian. Makanya sekarang umat muslim sedang mempensiunkan Muhammad jadi Tuhan. Coba sekarang buka surat Al-Ahzab nomor 20. Al-Ahzab 36. Silakan, Al-Ahzab 36. Nangis. Dia cuma ngerti nangis. Al-Ahzab 36. Silakan Bu Yuni. Gantian, udah gantian aku yang nanya kamu sekarang. Al-Ahzab 36. Silakan. Kamu. Oke, saya nanya sama kamu. Al-Ahzab 36. Silakan dibaca. Kalau nggak ditanya Bible nggak bisa jawab. Dah, tidur di bawah dulu. Nekat ya, nekat. Yo, silakan ya. Teman-teman muslim kalau datang kemari, belajarlah fokus. Jangan lompat ke sana kian kemari. Kamu berani mendurhakai Muhammad. Di dalam agama Islam, Muhammad itu kalau ngomong, ya, itu nggak boleh kamu bantah. Beraninya kamu durhaka kamu kepada Tuhan. Kalau orang tua nyuruh, ya, kamu jangan nikah sama dia. Saya tidak suka, ya. Kamu boleh bantah orang tuamu. Tapi kalau Muhammad nyuruh, dalam genggaman Muhammad, kamu tuh, biar kamu tahu. Kamu itu kalau semakin kamu baca Quran, semakin kamu membuat dirimu tuh dalam genggaman dan kontrolnya Muhammad. Oh, nekat yang nyata. Sejauh mana kamu belajar agama Islam?